sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah berbahasa roh yang benar. Saudara, hari ini kita akan membahas satu karunia yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang Kristen sendiri, bahkan menjadi kontroversi, yaitu berbahasa roh. Bahasa roh bukan sekedar simbol spiritualitas, melainkan karunia ilahi yang memiliki tujuan yang jelas dalam membangun hubungan kita dengan Allah dan dengan tubuh Kristus. Nah, tujuan Sharing Firman hari ini adalah agar kita semua mengerti, menghargai, dan menggunakan bahasa roh secara benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita akan mulai dari satu pertanyaan. Apa itu berbahasa roh? Nah, secara umum, berbahasa roh atau glossolalia adalah karunia Roh Kudus yang membuat seseorang berdoa atau berbicara dalam bahasa supranatural yang tidak dipelajarinya. Di 1 Korintus 14 ayat kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada orang percaya secara khusus dan sesuai dengan kehendak Roh Kudus tentu. Dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada anggota tubuh Kristus untuk mengucapkan secara spontan kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, baik kepada Tuhan dalam bahasa yang tidak dimengerti dan tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Suatu ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus melalui diri orang percaya yang berkata-kata dalam suatu bahasa baru yang tidak pernah dipelajari dan mungkin tidak dikenal oleh dunia ini, yang merupakan bukti fisik awal seseorang mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi tanda awal seseorang mengalami baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi saudara, berbahasa roh adalah tanda seseorang mengalami lawatan Roh Kudus dan itu merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas dalam contoh Alkitabiah di Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai keempat, di mana hari itu adalah hari Pentakosta. Para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Ayo mari kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai keempat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Lalu di 1 Korintus 12 ayat ke-7 sampai ke-11, Paulus juga menjelaskan karunia-karunia roh termasuk bahasa roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, kita akan bahas tentang tujuan dan manfaat berbahasa roh. Yang pertama adalah tentu untuk membangun diri sendiri. Di 1 Korintus 14 ayat keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh adalah sarana untuk menguatkan roh kita, memperdalam persekutuan dengan Allah. Amin. Nah, yang kedua, tujuan kita berbahasa roh adalah bukan sekedar membangun diri, tetapi juga untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah.
Di Roma 8 ayat ke-26 dan 27 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan amin. Jadi saudara, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita dan berdoa bagi kita menurut kehendak Allah. Dan berbahasa roh memungkinkan kita berdoa melampaui logika dan keterbatasan manusiawi kita. Amin. Dan yang ketiga, tujuan berbahasa roh adalah untuk menyatakan kuasa dan tanda Roh Kudus. Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi salah satu tanda orang percaya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini menjadi tanda manifestasi hadirat Allah. Katakan amin. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip dan etika berbahasa roh yang benar. Nah, yang pertama tentu harus didorong oleh kasih. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1-13, bisa kita simpulkan bahwa semua karunia tentu termasuk bahasa roh yang harus kita jalankan dalam kasih. Jadi, jangan menjadikan bahasa roh sebagai alat pameran rohani. Nah, Bapak Ibu semua, ada dua ajaran Kristus yang bersifat luhur dan agung. Yaitu yang pertama mengasihi, yang kedua adalah memuridkan. Nah, kedua ajaran ini bersifat imperatif atau suatu perintah yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Bukan bersifat alternatif, suka-suka, atau pilihan yang didasarkan pada kesenangan hati. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan begitu pentingnya kita memiliki kasih. Kasih yang bagaimana? Tentu kasih yang dipraktikkan. Orang percaya dituntut untuk hidup dalam hukum kasih. Hukum kasih ini menekankan pada motivasi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam hal ibadah, pelayanan, pekerjaan, menolong sesama, atau apapun juga, bila dilakukan tanpa dasar kasih atau tidak memiliki motivasi yang benar, maka tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus lihat bahwa berbahasa roh tentu harus disertai dengan pengertian dan tata tertib yang benar. Di 1 Korintus 14 ayat 27-28 dikatakan bahwa jika dalam ibadah umum harus ada penafsiran agar jemaat terbangun. Nah, kita lihat dikatakan jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. So, jangan sembarangan berbahasa roh di tempat umum, tetapi seharusnya memang di tempat ibadah kita atau di rumah kita masing-masing. Mari kita terus membangun manusia roh kita lewat berbahasa roh. Mari saudara, pada waktu saudara menyembah, baik itu di gedung gereja, mari gunakan bahasa roh dengan dahsyat. Amin. Nah, dengan tujuan tentu membangun diri dan terus kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, kemudian tentu yang ketiga harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak semua harus berbicara bahasa roh pada saat yang sama. Roh Kudus bukan membingungkan, tetapi Roh Kudus membawa damai dan ketertiban. Amin. Di 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, saudara, kesaksian Roh Kudus dan sebuah perubahan hidup akan terjadi ketika orang yang penuh dengan Roh Kudus dan rutin berbahasa roh akan menghasilkan atau menunjukkan buah-buah roh. Bahasa roh yang benar menyatu dengan kehidupan yang kudus, taat, dan mari kita bersaksi bersama-sama akan menjadi berkat yang begitu luar biasa. Nah, yang terakhir kita akan lihat bahwa ada tantangan dan klarifikasi. Apakah semua orang harus berbahasa roh? Di 1 Korintus 12 ayat 30 dikatakan atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa memang tidak semua orang akan menerima karunia yang sama. Namun, dalam doa pribadi saya, berbahasa roh adalah hal yang sangat membangun dan tidak dilarang. Kuncinya bukan apakah bisa atau dapat berbahasa roh atau tidak. Tetapi menurut saya adalah apakah saudara merindukan berbahasa roh. Jika saudara merindukan berbahasa roh, saya terlalu percaya dan saya sangat yakin Roh Kudus akan penuhi saudara dan saudara bisa berbahasa roh. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah bahasa roh bisa dipalsukan? Ya bisa saja. Secara emosional orang buat-buat ya bisa saja. Tapi oleh karena itu mari kita uji roh dan lihat buah daripada kehidupan masing-masing. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaan untuk introspeksi adalah apakah saya telah dipenuhi Roh Kudus? Jawab sendiri.
Bagi saudara yang belum, mari minta dipenuhi Roh Kudus. Kemudian apakah saya menggunakan karunia bahasa roh dengan benar? Mari belajar dari sharing firman Tuhan hari ini, gunakan bahasa roh dengan baik dan benar. Nah, dorongan saya adalah minta kepenuhan Roh Kudus dengan rendah hati. Nah, jangan takut atau skeptis, tetapi juga jangan sembarangan. Nah, yang terakhir adalah luangkan waktu pribadi untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mintalah Tuhan mengaruniakan bahasa roh sebagai sarana persekutuan lebih dalam agar kita lebih intim dengan Tuhan, bisa terus ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.